Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. sekalian, khususnya Ustadz Andi, Alfi, mari kita memulai kontemplasi ya, mengambil petuah petunjuk dari Al-Quran. Kita silent sejenak. Silent dimulai. Al-Fatihah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini yang perdana kita mau buat pembelajaran petuah Al-Quran judulnya ya. Jadi kita berharap semoga kita diberkati bisa mendapatkan petuah-petuah dari Al-Quran melalui pembacaan teks dari Tafsir Sufi Ibnu Arabi. Insya Allah di sini saya manggilnya sih sebenarnya Ustadz ya, cuman nggak mau dipanggil Ustadz ini kayak kaku. Tapi karena memang di sini saya belajar, jadi saya sama Mas Andi atau itu akan bersama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan sahabat yang ikut mendengarkan juga mendapatkan petuah-petuah. Dan Ustadz Andi akan mengawali dengan setia pada teks, dan sedikit-sedikit kita juga jadi mengenal teks-teks berbahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dan nanti saya akan berbagi untuk membawanya dalam kehidupan kita. Ya, Ya, mudah-mudahan kita bisa diberkati bersama untuk bisa mengkontemplasi ini. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, dan juga hormat kita pada Maha Guru, Syekh Al-Akbar Ibn Arabi. Dan insya Allah kita diberkati bisa melanjutkan ini terus menerus. Insya Allah nanti bagi teman-teman yang tidak sempat hadir, kita akan rencanakan upload di YouTube ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan Ustadz Andi untuk bisa. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uh, Selamat sore, Bang Dame dan seluruh teman-teman sekalian di Petuah Al-Quran. Minggu sore. Mohon maaf karena milih minggu sore karena permintaan saya ke Bang Dame. Seharusnya kita rencanakan malam Senin, ntar malam, cuman karena saya di pesantren, jadi pesantren itu banyak orang, jadi lumayan ribut. Di sore begini, kalau hari Minggu tuh lagi pada libur, jadi pada tidur, jadi nggak ada suara. Iya, iya. Uh, Baiklah, kita mulai. Jadi apa menariknya? Jadi Al-Quran itu selalu menarik bagi yang orang sudah mendapati rasanya. Ya kalau orang nggak nggak chemistry atau nggak nyambung, itu nggak akan pernah menarik. Apapun itu kalau kita nggak nyambung, ya nggak akan pernah menarik. Gitu. Bagi saya misalnya musik musik K-pop, itu nggak menarik karena saya nggak pernah nyambung dengan K-pop. Tapi kalau misalnya musik-musik klasik saya suka, itu yang menarik. Saya akan share screen. Jadi saya mulai dari pengantar dulu. Jadi bagaimana sedikit pengantar tentang tafsir sufi, gimana
eh, lahirnya, bagaimana Sufi memandang atau bagaimana tafsiran Sufi lahir. Jadi menariknya Sufi bukan lahir daripada sebuah, tadi Bang Dami di Eksat udah pagi-pagi udah jelasin sedikit bahwa yang menariknya dari Sufi adalah bahwa apa yang dia kemukakan mengenai Al-Quran atau tafsirkan mengenai Al-Quran itu bukan berasal daripada pengalaman indrawinya, tapi berasalkan dari pengalaman ruhani atau pengalaman di dalam dirinya atau pengalaman batinnya. Jadi misalnya seperti ini, ada sebuah realitas, ada hijab atau ada pemisah antara kita dengan realitas. Kemudian ada orang yang ingin memahami realitas. Jadi misalnya nomor satu, seorang teolog atau seorang yang berpegang kepada, dia adalah orang yang berusaha memahami realitas, tapi melalui, pertama adalah melalui teks. Kemudian kedua, dia memahami realitas. Maka di sini berdebat terus, akan banyak perdebatan. Kenapa? Karena dia akan merujuk kepada teks-teks untuk memahami realitas. Itu metodologi teologi. Kalau filosof, dia memulai dengan melihat tanda-tanda tentang realitas, kemudian menuju kepada teks. Ini lebih agak sedikit subtle atau lebih sedikit dalam. Sufi berbeda. Dia melihat realitas terlebih dahulu, baru kembali ke kesadaran dan kemudian melihat teks suci. Maka tentu sangat berbeda jauh kalau kita melihat teks-teks tafsir yang ada dalam Sufi dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Hanya kalau kita lihat baca tafsir-tafsir Sufi, kebanyakan kita dapati mereka nggak tebal-tebal tafsirnya. Hanya beberapa saja. Yang tebal itu pun juga karena banyak tambahan-tambahannya. Hanya tafsir-tafsir Sufi pasti kecil, karena mereka memberikan poin-poin inti dasar dari tafsirannya atau bagaimana mereka melihat Al-Quran. Jadi petua Al-Quran ini, setelah diskusi sama Bang Dame, kita pengen bagaimana kita melihat Al-Quran, mendapatkan petua atau petunjuk dari Al-Quran melalui tafsir para Sufi, khususnya Ibnu Arabi. Mulai jadi teks aslinya tuh Bang kayak gini nih. Jadi nggak bagus, susah banget di yang cetakan dulunya kayak begini. Tapi saya dapat ininya teks yang udah diperbaharui. Jadi kita mulai dari surah Al-Baqarah. Jadi kenapa nggak mulai dari surah Al-Fatihah? Karena saya pikir banyak video Bandame yang udah mengulas tentang surah Al-Fatihah. Jadi kalau diulang lagi kasihan, kayak mengulang terus. Jadi kita mulai dari surah Al-Baqarah, dan menariknya surah Al-Baqarah penuh dengan cerita, dan cerita itu selalu relevan pada setiap zaman dan selalu relevan untuk semua kehidupan. Kayaknya kenapa saya suka Al-Baqarah, karena isinya cerita-cerita. Cerita Nabi Musa, Nabi Adam, dan Nabi-Nabi yang lain. Baiklah, kita mulai dari Alif Lam Mim. Nah, ini Alif Lam Mim, saya pikir juga ini udah cukup ya, kalau diskusi saya sama Bang Dame. Alif Lam Mim ini sebenarnya udah cukup, udah bahas ini, udah selesai bahas Al-Quran. Karena Alif Lam Mim ini sudah berposisi sebagai intisari daripada Al-Quran, dan selebihnya adalah penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkata pengarang kitabnya, yaitu yang dinisbahkan kepada Syekh Ibnu Arabi, Suratul Baqarah. Itu surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu. Itulah kitab. Nah, ini menjadi permasalahan dalam terjemahan Departemen Agama, menerjemahkan zalikal kitabu dengan ini, padahal menggunakan kata zalika, bermakna itu, tapi dipaksa menjadi ini. Nah, ini mungkin ketakutan mereka salah penafsiran. Sebenarnya ini terletak pada misunderstanding saja, nggak mesti
dipaksakan bermakna ini, kalau secara teks bermakna itu gitu. Asyarah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan alif lam mim bihadhil hurufi, dengan huruf-huruf as-salasati yang tiga ini, yaitu alif lam mim. Nah, teman-teman yang bisa mengikuti Arabnya ataupun juga bisa mengikuti terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan tiga huruf ini ila kullil wujudi, yaitu setiap wujud. Di sini dikatakan wujud, bukan maujud. Jadi ada perbedaan antara wujud dengan maujud. Jadi kalau wujud itu termasuk God itu sendiri adalah wujud. Kalau maujud berarti itu creation atau ciptaan. Min haitsu huwa kullu, yang mana seluruhnya, di seluruhnya adalah dia. Atau wujud secara keseluruhan, tiada pemisahan antara wujud Tuhan atau wujud makhluk. Alif, li'annal alif, karena alif itu isyaratun, itu mengisyaratkan, menandakan kepada zat. Alladzi huwa awwalul wujud, yang mana zat itu adalah awal mula daripada eksistensi atau eksistensi itu sendiri. Alam mamarro, atas apa yang telah berlalu. Lam, dan lam itu ilal aklil fa'al, lam adalah isyarat kepada akal yang aktif. Jadi Jibril bukanlah sesuatu yang berada di luaran, atau bukan sesuatu yang dari langit turun ke muka bumi, tapi dia adalah sesuatu yang akal. Di sini disebutnya akal faal. Wa huwa ausatul wujud, dia adalah ausat itu tengah, pertengahan dari sebuah eksistensi. Alladzi, yang mana yastafidu, yang membentang dari mabda, yaitu mabda dari zat itu, wa yafidu, dan sampai memancar kepada muntaha, sampai akhir. Jadi adalah pertengahan antara zat dengan, nanti disambutkan dengan mim. Mim ila Muhammad, mim itu mengisyaratkan kepada Muhammad, alladzi, yang mana huwa akhirul wujud, dia adalah akhir daripada eksistensi, yang mana tatimmu bihi dairatu, yang mana sempurnalah seluruh eksistensi itu berputar. Jadi ciptaan itu diibaratkan dalam tafsir sufi itu seperti alif adalah permulaan, kemudian turun ke bawah menjadi lam, terus naik untuk sampai kembali ke zat menjadi mim, menjadi kembali ke alif. Jadi mutar dari alif ke lam, baru kembali dengan mim, kembalilah sampai ke titik awal. Itulah apa yang nanti dijelaskan, bahwa itulah peran daripada insan kamil. Kemudian dikatakan di awaliha tatfasilu bi awaliha, dengan mim itu kembali, lingkaran itu tersambung dengan titik awalnya. Itulah mungkin perjalanan spiritual kita, yang mana jiwa yang universal lepas menjadi jiwa individual yang harus kembali ke awal, titik awal. Di sini Nabi mengatakan, inna zamana, sesungguhnya zaman, qad istadaro, telah kembali, istadaro menyempurna kembali, kahayatihi, kembali ke bentuk awalnya, titik awalnya, yang mana yaumun khalaqallahu samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kembali lingkaran itu kembali ke titik awalnya, itu dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan wa anil ba'di salaf, dan sebagian orang salaf, para ulama terlebih dahulu,
anna lam, bahwasanya lam itu rukibat min alifain, tersusun dari dua alif. Jadi lam itu tersusun dari dua alif. Jadi ada dua alif. Wudiat, jadi wudiat itu dibuat izat untuk disatukan dengan zat dengan sama dengan sifat. Jadi dua alif menunjukkan bahwa sudah ada zat beserta dengan sifat. Jadi alif ketika dia hanya sekedar alif, dia hanyalah kekosongan. Nah, tapi ketika dia ingin menampak, maka dia butuh sesuatu yang lain. Dan yang paling pertama dia butuhkan adalah, kalau di sini dalam sufi dikatakan adalah sifat ilmu. Sifatil ilmi, yang mana bersama zat dengan sifat ilmi, itulah yang disebut dengan lam. Al-lazaini, yang mana keduanya huma alamani min awalimis salasa al-ilahiyah. Jadi tiga alam ilahiyah, yaitu alif, lam, mim. Keduanya alif dengan lam, keduanya adalah alam dari tiga alam alif, lam, mim, yang mana telah kami syaratkan kepadanya. Bahwa ismun min asma'illah, itulah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan kullu ismin huwa ibaratun an zati ma sifati ma. Karena setiap isim nama Tuhan itu pasti tersusun dari zat beserta dengan satu sifat. Jadi kalau ada nama Tuhan satu, berarti terdiri dari zat dengan sifatnya. Jadi nanti Bang Dame yang akan menguraikan bagaimana menyambungkannya dengan kehidupan kita. Kemudian dikit wa amma min, adapun mim fahiya isyaratun, adapun mim itu adalah isyarat ila zat. Bagaimana mim itu? Inilah kesempurnaan. Mim itu mengisyaratkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala ma'a jami'i sifat, bersama dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wal af'al, dan juga seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah yang mencipta, baiki, mengatur, semua adalah itu disebut perbuatan. Yang mana seluruh kesempurnaan zat yang mana zat itu ihtajabat biha fi suratil Muhammadiyah, itu zat Tuhan itu terhijab di surah Muhammadiyah atau di sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allati, yang mana surah Muhammadiyah itu atau bentuk Nabi Muhammad itu adalah Ismullah A'zam, itu adalah nama Allah yang paling agung. Yang mana bihesu, yang mana la ya'rifuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa man ya'rifuha, yang enggak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang mengetahuinya. Ini hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui. Inilah mungkin maksudnya, ya seorang pesilat bisa dikenali dengan ahli pesilat, seorang ahli tertentu hanya bisa dikenali dengan baik oleh sesama ahlinya. Ini dikatakan Allah tadri, wahai sekalian ketahuilah, anna mim, bahwasanya mim itu allati hiya suratus zat, mim itu adalah bentuk daripada zat. Suratus zati kaifa ihtajaba pihak, dan bagaimana sampai dia itu bisa terhijab pada bentuk. Di sini dikatakan sesungguhnya fa innal mimah, sesungguhnya mim itu pihak di dalamnya ya'u, terdapat ya, wa piya'i, dan di dalam ya alifun, terdapat alif, dan alif tadi itu mengisyaratkan kepada zat. Jadi mim itu di dalamnya terdapat ya, dan dalam ya ada alif, dan alif itu adalah zat. Jadi Muhammad adalah bentuk daripada zat yang tersembunyi. Wasirru, dan rahasia fi wad'il hurufit tahajji, dan rahasia di dalam
pembuatan huruf-huruf hijaiyah adalah anna la harfa, bahwasanya enggak ada huruf illa wa fihi alifun, bahwasanya enggak ada huruf kecuali di dalamnya terdapat alif. Semua huruf pasti di dalamnya terdapat alif. Atau dalam ibarat segala sesuatu pasti ada zatnya. Yaqrabu min hadza qaulu man qala. Ini dekat dari orang yang mengatakan maknahu, makna daripada alif lam mim itu adalah manahu qasamu, yaitu sumpah billahi, dengan Allah yang alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Jibrilu, Jibril itu adalah madharul ilmi, itu adalah mazhar, adalah penampakan daripada sifat daripada ilmu Tuhan, bahwa ismuhu alim. Maka ketika Jibril itu nampak, maka pada saat itu nama Allah Subhanahu wa taala menjadi alim. Ya, sedikit lagi, Muhammad itu adalah madharul hikmah, adalah madhar daripada kebijaksanaan atau maha wisdom Tuhan. Bahwa ismuhu al-hakim, maka pada saat itu ketika Muhammad nampak, yaitu secara fisik, maka namanya berubah menjadi al-hakim. Dari zat kemudian menjadi ilmu, menjadi al-hakim. Nah, begitulah mungkin urutannya kita menjadi bijaksana, ya harus baru menjadi bijaksana. Wa min hadza, dari sini dhaharul makna qaulu man qala, maka daripada itu nampaklah perkataan dari orang yang mengatakan tahta kullu ismin min asma'ihi, di bawah setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah asma bighairi nihaya, itu adalah nama-nama tanpa ujung, tanpa akhir. Kemudian al ilmu la yatumu, ilmu itu tidak sempurna, wala yakmulu, tidak juga lengkap atau paripurna, illa idza qurina bil fi'il, kecuali dia itu disandingkan dengan fi'il atau perbuatan. Di alamil hikmati, di alam bijaksana, maksudnya alam dunia ini atau alam material. Alladzi, yang mana alam hikmah itu adalah alamul asbab wal musabbab. Ini kenapa disebut alam semesta itu disebut alamul hikmah? Karena dia adalah alamul asbab wal musabbab, yaitu alam yang penuh dengan sebab akibat. Itulah kebijaksanaan. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi tidak ada sesuatu yang secara kebetulan. Fayasiru hikmatan, maka menjadilah sebuah kebijaksanaan. Summa la yafsulul Islam, kemudian tidaklah Islam itu terjadi dengan hanya berkata la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu ya transenden banget, sesuatu tidak bisa dipahami. Maka harus digandengkan dengan Muhammadir Rasulullah. Ini penjabaran yang saya renungkan, bahwa alif lam mim itu alifnya zat, lam itu adalah jiwa, mim adalah tubuh. Atau alif itu adalah zat, sifat, dan mim adalah nama atau rupa. Atau alif itu Allah, bisa juga Jibril, lamnya Jibril, kemudian mimnya Nabi Muhammad. Nah, di sini kita belajar dari alif lam mim bahwa alif adalah satu-satunya huruf yang tidak bisa dapat disambungkan huruf setelahnya. Jadi kalau alif ada di depan, maka tidak ada huruf bisa bersambung pada setelahnya, atau dia tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa para penafsir sufi mengatakan bahwa alif tidak bisa nyambung dengan huruf setelahnya karena alif zat itu tidak bisa tersentuh dengan sifat ataupun juga perbuatan. Jadi kalau Bang Damai sering kita diskusi bahwa alif ini kesadaran
yang mana dia ada pada setiap lam dengan mim, tapi alif itu sendiri tidak bisa dikatakan bahwa lam dengan mim adalah alif, tapi walaupun dia ada pada setiap lam dan mim. Itu dulu Bang, jadi bahan Ya, luar Allah, barakallah, luar biasa. Saya banyak catatan saya. Ya, ya. Bisa ditutup dulu, Mas. ya. Eh, aduh, terima kasih. Alhamdulillah sudah dipaparkan tadi sama eh, Ustadz Alfi ya. Di sini Ustadz nih saya panggil ya, Ustadz Alfi ya. Wah, Jadi sahabat-sahabat sekalian, catatan pertama saya adalah supaya dalam setiap pertemuan ini kita dapat betuah gitu dari Al-Quran. Tadi disampaikan Ustadz Andi bahwa para sufi ketika memahami teks Al-Quran, yang mereka temukan kebenarannya bukan makna bahasanya, tetapi ada pengalaman yang tersingkap itu. Jadi bisa saja kita sahabat-sahabat sekalian itu punya pengalaman rohani, punya pengalaman spiritual, tapi kita nggak tahu ungkapannya apa, nggak tahu. Ya kita merasakan damai. Nah belakangan kita tahu damai itu nama Tuhan itu, ya damai gitu. Jadi itu kekhasan para sufi. Sementara kalau misalnya Nabi Muhammad sudah mengekspresikan pengalamannya, penyingkapannya, revelation, wahyunya, itu kata-kata yang keluar pun itu tersusun begitu rapi, tentu saja dalam bahasa Arab. Tapi pada saat yang sama di situ Allah sendiri yang memilihkan kata yang tepat. Ya, jadi kalau Allah berbicara pada seorang utusan, misalnya di Cina, maka kalau digunakan bahasa Cina, itu pun disusun betul. Ketika Allah berbicara kepada misalnya Socrates misalnya, maka yang keluar itu struktur kata-kata sesuai dengan konteks. Nah, ketika ekspresi itu dihafal para sahabat, ditulis sampai kepada kita sekarang dalam bentuk mushaf. Nah, kita memahami petunjuk Allah, petua Allah melalui teks. Makanya kita setia pada teks. Nah, itu namanya teologi. Kalau filosof, dia menggunakan akal yang matang untuk memahami realitas, menyingkap realitas. Jadi teolog, filosof, sufi. Jadi bagi seorang sufi yang sudah tersingkap, kadang-kadang dia pakai kata-kata yang tidak sesuai dengan pandangan umum gitu. Dia tidak terlalu mau memperhatikan itu, pokoknya dikeluarin aja dulu. Seperti seorang seniman dapat puisi ataupun seorang musisi dapat lagu, pokoknya dikeluarin aja dulu. Nanti belakangan baru tersusun strukturnya. Kemudian yang saya rasakan ya, Ustadz Andi, tadi segala sesuatu itu ada wujud, ada maujud. Nah ini mulai terbiasa juga nih teman-teman untuk membedakan dengan tajam kata wujud sama kata maujud. Meskipun di Indonesia kita biasa batu itu kita sebut wujud batu gitu. Wujud batu. Padahal wujud itu ya Allah gitu, zatnya. Jadi wujud itu zatnya gitu. Sahabat-sahabat yang suka mendengarkan pembahasan ini di beberapa YouTube yang saya sharing, sering dibahas tentang wujud gitu. Nah, yang kita saksikan selama ini adalah penampilan, appearance, tajali gitu. Bahkan bukan cuma yang menampil secara fisik, teman-teman, tapi juga yang menampil secara batin, subtle ya, Mas Andi ya, subtle. Jadi dia dalam bentuk pikiran, mimpi, perasaan gitu ya, itu maujud. Tapi dia datang dari mana? Dari wujud. Nah, ada tambahan satu Mas Andi, perbedaan ya. penampilan satu maujud satu dengan maujud yang lain, itu namanya mahiyat.
Ya, keperbedaan. Ya, ya. Ya, api, mewujud api dengan mewujud air. Ya, itu ada keperbedaan. Kalau kita masuk kepada manusia, Iwan Fals dengan Chrisye gitu sama-sama penyanyi, tapi ada keperbedaannya gitu, keperbedaannya. Bahkan di dalam diri manusia itu ada tuh keperbedaan. Seorang ibu itu mahiatnya beda, beda peran, beda karakter. Sebagai istri, sebagai teman, sebagai adik gitu. Pada diri manusia itu sudah mulai ada tuh kita sadari keperbedaan-keperbedaan itu. Itu namanya mahiat berasal dari kata mahua. Nah, ketiga, teman-teman, nanti tambahin ya, Mas Andi ya. Jadi, teman-teman, ketiga adalah apabila kita mau mendapatkan petuah, ya, petunjuk dari teks ini, sebenarnya diri kita itu ada saluran, ada gelombang, ada wadah dalam diri kita yang bisa menampung itu. Tadi disebut ada alif, ada lam, ada mim. Alif itu Allah yang tidak ada yang lain kecuali dia. Saya suka nyebut itu awareness itself, kesadaran sadar pada dirinya. Tapi ketika Allah dengan ketak terbatasan dirinya itu mau berekspresi, itu menampil sebagai lam. Makanya lam itu disebut ada dua alif kan di situ kan? Ya, Alif, alif dua. Tapi alif, alif yang satunya sudah mulai mixing dengan ciptaan. Ya kan? ya benar-benar. Ya, Keren itu ya. Sama seperti kita teman-teman. Saat kita diam, nggak ada apa-apa, kekosongan, yaitu kesadaran, tegak gitu. Nggak tahu mungkin hurufnya kenapa alif begitu, tapi kalau dia begini kan jadi titik tuh, ya, ya benar. ya kan? Kalau Ya dia benar. berdiri begini tegak kan, tapi kalau dia begini itu jadi titik gitu kan. Nah, ada uraian begitu juga. Jadi alif itu bisa dilihat sebagai titik center keheningan, hanya dia saja, tapi dia juga dilihat sebagai tegak gitu. Nah, ketika jadi lam, alif menampil sebagai lam, sudah ada mix dengan ciptaan, penerima dari pengetahuan itu dalam konteks ini mim tadi, mim itu memang isyaratnya kepada Muhammad, mim kan? Ya, Makanya Allah dan Muhammad nggak bisa dipisah. ya, ya. Bisa dibilang begini juga Mas Alvin, Allah esensi, Muhammad penampilan sempurna dari sifat dan nama itu. Iya. Nah, di diri kita apa mimnya itu? Karena satu-satunya frekuensi wadah yang bisa menerima wahyu, menerima ilham, menerima petuah itu adalah mim. Nah, mim di diri kita itu apa? Muhammad di dalam diri kita itu esensinya adalah kolbu, hati. Maka dia selalu ummi, pure, murni, ummi. Mim itu kalau pembahasan tadi pagi itu logos gitu, yang menerima pengetahuan dari sumber. Jadi kalau seseorang itu hatinya tulus, rendah hati, murni, maka dia berpotensi menerima petunjuk. Jadi alif lam itu kalau bahasa vulgar saya, Ustaz Andi adalah alif lam mim Allah berbicara kepada hati. Bahasa Inggrisnya saya suka Allah speak to your heart. Siapapun kita di sini. Nah, itu kira-kira. Jadi uraian tadi banyak sekali. Aduh, banyak banget. Mas Andi ini kayaknya harus di dahsyat ini. Emang luar biasa ya Ibnu Arabi itu emang. Ya. Gimana? Jadi Allah tersembunyi, maka ketika dia menampil, nah itu formnya namanya rupa, bentuknya itu namanya Muhammad. Nah, Muhammad yang menampil sempurna dari ekspresi ilahi itu salah satu namanya Muhammad bin Abdullah gitu. Ya benar benar benar. Ya kan? Jadi Ya, ya. bukan hanya Muhammad bin Abdullah tetapi Ibrahim alaihissalam, Isa al-Masih.
Musa gitu. Karena semua itu juga menerima. Kalau zaman sekarang siapa? Bisa siapa saja. Makanya isyarat dari surat Al-Baqarah di awal ini itu memberi kita satu kontemplasi yang luar biasa sebetulnya. Ya, seperti diskusi kita waktu itu ya Mas Andi ya. Kalau orang paham surat Al-Baqarah awal 1 sampai 5, dia tahu metode untuk mendapat petuah. Jadi alif lam mim. Kita nanti akan, tapi jangan sekarang. Ya. Apa isi dari alif lam mim itu? Yaitu kitab. Kitab itu tidak ada keraguan dalam petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nah tadi lagi, jadi alif itu ada di semua huruf, Ya, benar. ya kan? Kalau dalam matematika itu, teman-teman, saya diskusi sama sahabat saya, dia mathematician, dia bilang satu-satunya angka itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bukan angka, itu lambang. Angka itu sebetulnya satu aja, hanya ini angka itu. Angka itu cuma ini, itu kan sama dengan alif. Jadi dua ini sebenarnya ini satu yang dibuat dua kan, pengulangan. Tiga itu adalah, nah ini diulang. Makanya Romawi itu lebih benar, angka Romawi. Cuman kan nanti tak terbatas, makanya dalam sastra Arab ada titik kan, titik kekosongan. Jadi huruf itu cuma satu dan titik gitu kan. Gitu. Satu itu ketika dia apa? Oh, semua nol itu, semua angka kalau dibagi nol, dia kembali nol kan gitu. Ya kan? Tapi kalau semua angka dibagi satu, dia menjadi dirinya kan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau di antara teman-teman menangkap apa ya, keindahan dari uraian Ibnu Arabi tadi, saya Al-Akbar, luar biasa. Ustadz Andi silakan mau ditambahin dari apa yang saya rasakan tadi dapat. Ya, eh, ada yang menarik juga bahwa mim itu adalah menyempurnanya sesuatu kembali kepada titik. Ah, ya betul. Itu menarik, menarik tuh. Tadi saya lupa tuh. Jadi kalau Ya, diulas begini teman-teman, ya, oh, sorry. Jadi alif, ini alif, ya kan? Tadi Mas ya, Andi bilang. Terus kan dia, ini lamnya kan? Ya enggak? ya, Lam kan? ya, Terus dia balik lagi ke sini jadi mim kan? ya, ya, Iya kan? ya, ya, Jadi dari alif lam mim itu penciptaan dari awal, ini awal. Nah, yang menyambung dari awal ke akhir, ini lamnya nih. ya, 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 Ya ya, enggak? benar, benar, Keren benar. banget kan? Iya, benar, benar ya. Eh, Nah, Muhammad ini penampilan sempurna dari alif kan? ya, benar. Muhammad adalah akhir dari ciptaan. Jadi benar itu insan Ya, kamil. Jadi kita semua itu disebut sempurna kalau kita sudah menemukan Muhammadnya kita gitu. Kita akan sempurna sebagai manusia kalau kita sudah kembali kepada hati. Kalau kita belum kembali ke hati, ya mutar terus. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kan itu ada di hadis Qudsi juga, hadis yang lain kan. Kalau bukan karena engkau Muhammad. Nah di situ Muhammad sudah mulai dipahami tuh sama teman-teman tuh. Muhammad adalah mereka yang menjalani hidup dengan
kolbunya. Nah itulah makanya Muhammad itu, mim itu disebut kekasih Allah. Beloved, jadi kekasih Allah. Dan kalau dalam tradisi Islam, Muhammad ini adalah kesaksian kita. Sempurnanya kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah, alifnya, Ustaz Alfi. Ya. Nah, dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi terhadap Muhammad sebagai utusan. Jadi Pak, kalau kita lihat perjalanan hidup kita dari apa ya, panjang sekali tuh kayaknya tuh ya, nyampe nya ya, ya nggak? Dari sini ke sini tuh panjang tuh, nyampe sini ya nggak? Ah, untuk apa? Cekung banget lagi, cekung deh. Iya, iya kan? Jadi mantap sekali ya, alif, lam, iya nggak? Ya, Baru di sini mim, ya nggak? ya benar. Ya kan? Ya, ya. Indah sekali itu. Jadi alif, sorry, alif, lam, mim. Ya, alif, lam, nah di sini dia mim. Dia awal, penyambungnya adalah ini ya, Ya. perantaranya kan. Nah, ini jadi alfa omega. eh, Yesus Kristus juga ngomong kok, kalau di Bible itu aku adalah Alfa dan aku adalah Omega gitu. Ya, aku alfa, aku omega gitu. Tapi dia ngomong aku, bukan ngomong Kan nama nama identitasnya kan. ya, bukan identitasnya sebagai seorang manusia gitu. Gimana eh, Mas Alpi kalau perasaannya saat di apa ya bisa menangkap itu kira-kira uraian Ah, tadi itu tidak mudah itu menurut saya itu eh, wow. ini nggak mudah banget sih menangkapnya juga itu perlu berhari-hari jadi pahamnya juga nggak mudah. Jadi dulu pernah waktu ingat berapa setahun yang lalu ketemu guru Toriko saya di kampung. Waktu itu dia ngomong, guru sufi saya, kalau kamu paham alif lam mim itu udah cukup, kamu akan paham semuanya gitu. Waktu itu saya bilang, bohong kali ini, nggak, saya nggak percaya dulu waktu itu. Nah, waktu baru buka-buka lagi tafsir Ibnu Arabi, saya bilang, oh iya bener nih apa yang dibilang guru saya. Jadi alif lam mim itu tidak, bukan sesuatu yang di luar sana gitu, bukan sesuatu yang nggak bisa diketahui. Kalau di dalam tafsir teologi alif lam mim itu Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. hanya, ya benar, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, inilah ciri khas kaum sufi, dia makanya tafsir mereka disebut dengan tafsir isyari atau tafsir yang mereka nyari simbol-simbol gitu. Oh, ini simbolnya ke sini maksudnya, dan itu tuh nggak bisa dipahami oleh eh, orang biasa gitu. Jadi orang yang benar-benar paham, misalnya kalau saya sama Bang Dami ada kode-kode tertentu, cuman saya sama Bang Dami yang paham gitu. Dan ini Iya betul. hanyalah orang yang paham bagi alif lam mim itu ya hanya orang-orang tertentu. Makanya juga dalam tafsiran yang lain saya baca alif lam mim yang tahu itu hanya Allah dan kekasihnya. Jadi wajar sufi pada tahu mereka adalah wali-wali Allah atau kekasih Tuhan. Jadi Yuk. uh, yang kemudian ini lagi menarik apa mengenai tentang bahwa uh, bentuk Muhammad itu menyembunyikan daripada alif gitu. Ya, ya betul.
Kalau dari saya itu maknanya juga indah. Ketika ya ini meminjam analogi dari apa ya Vedanta ya, Rupert Spira gitu. Layar ini pada waktu laptop ini pada waktu dinyalain, kita tahu dia adalah realitas kosong gitu, tidak ada gambar. Gitu. Begitu menampil gambar-gambar di situ di layar laptop ini, maka screen tersembunyi, Ya, screen jadi tersembunyi, padahal sebetulnya gambar itu adalah screen kan gitu. ya benar. jadi jadi apa ya? Kita kan selama ini lupa yang mengetahui apapun yang kita ketahui itu adalah kesadaran yang mengetahuinya. Subjek itu. Mungkinkah kita mengetahui sesuatu tanpa kehadiran subjek? Jadi dari uraian tadi itu Muhammad, penampilan Muhammad yang sempurna menyembunyikan alifnya. Tapi bagi orang yang sudah ngerti hakikat alif lam mim, Ya, dia nggak bisa nggak melihat alif itu pada Muhammad. Gitu. Ya Muhammad itu ya alif kan gitu. Sama seperti kalau di Vedanta, ya Krishna itu ya yang Esa kan gitu. Cuma Arjuna lama dia bisa sadar bahwa Krishna itu adalah divine kan gitu. Duryodhana tidak bisa melihat Krishna itu divine. Sama seperti Abu Jahal nggak bisa melihat Muhammad itu sebagai alif gitu. Wah itu dia ponakan saya kok katanya. Ya kan? ya, Padahal padahal Muhammad mengatakan aku Ahmad, ya kan? ya, Aku Ahad. Oh, sorry, ini ya. Benar nggak ya? Iya kan? Ahmad ya. ya, Aku Ahmad tanpa mim. Jadi ahad. Ahad. Itu. Ahad itu Ahad kul huwallahu Ahad. Jadi, nah mim itu yang dihapus juga. Karena mim itu menyembunyikan Ahad kan? Ya benar benar. Iya kan? Iya nggak? Jadi Ya, mim ini karena ada mim, Ahad jadi nggak terlihat. Tapi begitu mimnya dihapus, kok jadi Ahad kan gitu. Ahad itu adalah sang tunggal gitu. Jadi Abu Jahal tidak bisa, pamannya Nabi Muhammad, tidak bisa melihat Ahad pada Ahmad. Sang tunggal pada. Kalau dalam konteks pemaknaan ini, Ustadz Alfi, gimana mempengaruhi kehidupan sehari-hari? eh, dalam konteksnya begini. Jadi kalau menurut saya eh, bahwa kita tahu tadi alif itu mim adalah rentetan daripada lam, kemudian pada hakikatnya adalah alif. Jadi pada dasarnya alif lam mim adalah yang satu, tapi menampak menjadi tiga hal yang berbeda. Kalau dia kita lihat dari sisi mim, maka lam dengan alif dengan mim itu berbeda. Tapi kalau kita lihat dari sisi alif, bahwa lam dengan mim adalah aku yang itu juga. Jadi aku yang terus ada dalam berbagai macam bentuk. Jadi kita tergantung mau menempatkan diri sebagai apa, sebagai mim atau lam. Bisa Ya, menjadi mim asal engkau tahu bahwa aku berasal dari uh, alif. Kita juga bisa jadi alif dengan menggunakan compassion. Jadi mencintai segalanya karena aku yang berbentuk juga yang menampak dengan berbagai macam itu. ya, Di sini belajar menyayangi, belajar tidak membenci, belajar mengerti bahwa aku dengan yang lainnya sama-sama alif gitu. Cuman ya mungkin mimnya kita ini beda gitu. ya, eh, ya, keren itu. Jadi Alif itu kan hanya dia sendiri ya, makanya dia nggak bisa disambung dengan Ya apapun. ya benar benar benar. Jadi
teman-teman sekalian, pengalaman alif ini kalau kita coba realisasikan ya, pengalamannya, kapan kita aja saat alif itu pada waktu kita suwung ya, hening, tapi sadar penuh, gitu ya. Berbeda dengan tidur pulas ya. Tidur pulas itu kita sebagai identitas human itu hanya bernapaskan yang kita tahu. Tapi kalau dalam kesadaran jaga kita sebagai alif ya, makanya saya bilang awareness itself gitu ya. Tapi ketika kita sang aku atau alif itu berekspresi sebagai pengetahuan, menyebarkan, memancar, dia menjadi cahaya Jibril kan gitu. Jibril gitu. Jadi dia intelek. Dia intelek. Dan ketika jadi mim itu adalah kekasih Allah, hati kita yang menyayangi semua form, apapun formnya. Kalau alif kan nggak ada form, Ustaz Ya, Alfi, ya, nggak ada makanya form. dia juga nggak, di Al-Quran dia nggak ada tanda bacanya, jadi hanya sekedar tegak aja gitu. Ya, ya, biasa ya. Gimana Bu Anca? Ada yang didapat? Rasanya gimana? Iya, saya juga baru baru ngeh tadi Pak Andi menjelaskan huruf Allah itu tadi. Ternyata bener banget. Terima kasih Bang Damai. Baru makjleb gitu loh, baru paham. Oh iya ya, ternyata alif lamnya cekung gini, terus mem itu tadi. Terima kasih, terima kasih. Ada yang menarik sahabat-sahabat sekalian kalau kita coba kaitkan ke Ismul Azam ya. Ismul Azam. Ini alif juga kan? Alif. Terus ketika dia menampil aktif, dia menjadi dia intelek ya, akal pertama ya. Tapi dia juga menampil lagi sebagai lam kedua kan? Ya, Nah, hasilnya adalah ini hak. Nih nanti kapan-kapan kita bahas nih. Hak ya. Hak ini itu bisa di ini nanti Mas Andi bisa ini hu ya. ya, Hu itu terjadilah seluruh alam semesta dari satu hembusan napas. Napas. Jadi ini kesadaran, ini Rahman, ini Rahim. Nah, ini alam semesta nih hu ini. Seluruh alam itu adalah cintanya Tuhan. Kalau dibuat jadi bahasa Indonesia kan susah kan? Misalnya God gitu kan susah, ya, nggak ya. masuk ini simbolnya atau Allah gitu nggak masuk. Dia harus pakai bahasa Arab. Itulah sebabnya kita belajar sama-sama nih dari Ustadz Andi gitu ya, yang ditakdir, ya insya Allah belajar tahu huruf-huruf dikit-dikit lah. Jadi kalau kita nanti ngeliat di rumah orang ada simbol alif lam lam ha, alif lam mim, wah apalagi kalau dia ngerti kan, itu kan kalau di ABG lagi begini gitu-gitu kan, atau simbol-simbol apa lah kan gitu ya. Jadi mungkin Bu Anca juga mulai melihat kaligrafi di mana, wih alif lam mim itu menggetarkan saya kan gitu. Nanti alif. Tapi ada juga itu waktu diskusi dengan Syekh ya di Tarekat ya, Ustadz Alfi, itu juga nulis kalau di tiap tanda tangan nulis begini. Itu Yahoo ya. Jadi hu gitu. Hua, hia kan? Sang Ya. hidup ya. Hua, hia. Menarik sih, ini masih permulaan. Nanti kalau belakangan itu makin lebih menarik cerita-ceritanya, karena semakin ke belakang surah Al-Baqarah ini penuh dengan simbol. Jadi nanti Ya, kita akan kaget. Oh, ternyata gini ya maksudnya ya. Itu beda banget 180 derajat atau mungkin 360 derajat dengan uh, pemahaman kita sebelumnya. Jadi saya baca juga tafsir ini berkali-kali. Jadi
Saya selalu terkaget-kaget sampai saya punya banyak catatan. Jadi saya punya catatan setiap hal yang menarik saya tandain gitu. Cuman mungkin Insya Allah bahasanya, dibagi ke kita ya. iya, kita saling mencari inspirasi aja bisa jadi karena Al-Quran itu kan suci, jadi dia juga mencari tempat yang suci. Jadi kemurnian hati syarat utamanya dan apa tadi humble, ketulusan itu yang menjadi syarat utama ketika mau dapat Jibril atau knowledge tadi. Saya kira ada pertanyaan nih teman-teman. Kita niatnya sih nggak usah lama-lama, nggak terasa udah Ya, 1 jam ini. ya. Silakan Kalau Ustadz, ada yang mau ditambahin? Saya kira kan ini 3 huruf nih kita bahas sudah kayaknya daging semua ini, inti-inti iya, semua itu. Jadi perlu merenung itu. Insya Allah nanti kita niatkan ini kita akan upload di YouTube ya, supaya sahabat-sahabat ya ini yang mau bergabung juga bisa menikmati. Silakan Ustadz Aldi. nggak ada sih Bang, tapi nanti kita makin ke belakang, jadi nggak usah buru-buru untuk paham. Nanti kalau belajar, saya biasa belajar, jadi saya membiasakan kalau saya nggak paham, nanti tunggu Tuhan tunggu apa Jibril datang sendiri. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kalau kita ngomong di luar tunggu Jibril datang nanti repot soalnya kan. Wah itu uh, karena Jibril di luar dipahami sesuatu yang dari luar, padahal dia Ya, ada pada diri kita sendiri. dia adalah eh, perantara yang memberitahu kita kebenaran. Makanya kan Jibril itu penyampai wahyu, penyampai wahyu. Mungkin nanti pelan-pelan malaikat yang lain juga tersingkap ya, Iya, Michael gitu, Mikail ah, gitu ya, yang mengatur rezeki, ya, penjaga taman surga Ridwan gitu ya, ya. dengan kita mulai masuk kepada kontemplasi sufistik. Terima kasih Ustadz Andi, Makasih teman-teman, banyak Bang, kita terima kasih. nggak usah lama-lama, tapi kalau ada tadi yang bertanya kita insya Allah akan fasilitasi. Untuk sore ini cukup dulu. Terima kasih partisipasi teman-teman. Insya Allah kita di sini belajar bersama dan yang hadir di sini juga itu atas berkah dari Allah ya. Insya Allah semoga kita diberikan istiqomah untuk bisa belajar bersama. Terima kasih Ustadz Andi, Alfi, Terima Makasih kasih banyak. semuanya Bang yang hadir. Damai, makasih Assalamualaikum Ustadz Andi, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.